Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan pembelajaran model daring di SMP Negeri 1 Parang, Kabupaten Magetan. Selamat bertemu lagi dengan saya, Bapak Edi Susilo, Guru Matematika di SMP Negeri 1 Parang. Pertemuan pagi ini kita akan membahas latihan soal-soal bilang berpangkat. Contoh, dalam kurung 4, Y pangkat 2. Ini berarti 4-nya dipangkatkan 2, Y-nya dipangkatkan 2. Menjadi 16 pangkat Y pangkat 2. Dalam kurung 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Prinsipnya juga sama. Pangkatnya yang dikalikan. Menjadi 4 pangkat 6. X pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Ini menjadi X pangkat. Pangkatnya yang dikalikan. 3 kali 4, 12. Menjadi X pangkat 12. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Perkalian bilangan pangkat dengan bilangan pokok sama. Maka pangkatnya yang dijumlahkan. Ini pangkatnya 3 ditambah 2 menjadi 4 pangkat 5. Begitu juga kalau dalam bentuk aljabar. M pangkat 3 kali M pangkat 5. Bilangan pokoknya sama yaitu M. Ya tinggal pangkatnya yang ditambah menjadi M pangkat 8. Tentukanlah hasil dari 4 pangkat 3 kali 5 pangkat 6. Perkalian bilangan pangkat. Ini bilangan pokoknya sama, pangkatnya juga tidak sama, lah maka harus dirubah dulu ini. Mana yang dirubah? 4-nya. 4 dirubah menjadi 2 pangkat 2, sehingga menjadi 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 3, kali 5 pangkat 6. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, pangkatnya yang dikalikan menjadi 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Nah ini pangkatnya sama, disederhanakan menjadi 2 kali 5 dalam kurung dipangkatkan 6. 2 kali 5-nya 10, pangkat 6 menjadi 1 juta. 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2. Pembagian bilangan pangkat dengan bilangan pokok sama, maka pangkat pada pembilang dikurangi pangkat penyebut. Menjadi 4 pangkat 3 dikurangi 2. Menjadi 4 pangkat 1 atau 4. Dalam bentuk aljabar, X pangkat 5 per X pangkat 2. Bilangan pokoknya sama yaitu X. Maka pangkat pada pembilang dikurangi pangkat pada penyebut. Menjadi X pangkat 3. 5 dikurangi 2 ini. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8 per 4 pangkat 5. Pembilangnya diselesaikan dulu. Bilangan pokoknya sama, dikalikan, pangkatnya dijumlah menjadi 4 pangkat 11. Penyebutnya tetap sama, yaitu 4 pangkat 5. Lah ini menjadi pembagian bilangan berpangkat dengan pokok sama, pangkat pembilang dikurangi pangkat penyebut. 11 dikurangi 5, 6, akhirnya menjadi 4 pangkat 6. Sederhanakanlah bentuk B pangkat 4 per B pangkat 2 kali B pangkat 6 per B pangkat 3. Cara yang pertama, ini kita selesaikan dulu. B pangkat 4 dengan dibagi B pangkat 2. Pangkat pembilang dikurangi pangkat penyebut. 4 dikurangi 2, ketemu 2. 6 dikurangi 3 di sini, ketemu 3. Hingga menjadi B pangkat 2 kali B pangkat 3 sama dengan B pangkat, bilangan pokoknya dijumlah. 2 tambah 3 menjadi B pangkat 5. Itu yang pertama. Yang kedua bisa kamu selesaikan dengan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini bilangan pokoknya sama, pangkatnya yang dijumlahkan berarti 10. Ini juga demikian. Ini 2 tambah 3, 5. Sehingga pangkatnya 10 dikurangi pangkatnya 5 tadi menjadi 5. Sehingga hasilnya juga sama, B pangkat 5. Sederhanakanlah 6 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Nah ini juga kita rubah dulu. 6-nya kita rubah menjadi 2 kali 3 dalam kurung dipangkatkan 3 kali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Nah ini kita selesaikan. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Hasilnya ini. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu hasilnya 1, sehingga tinggal 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya yang dijumlahkan. 3 tambah 5. Sehingga menjadi
3 pangkat 8. Sederhanakanlah 4 kali 3 pangkat 4 ditambah 5 kali 3 pangkat 4. Nah, ini untuk menyederhanakan, ingat prinsip dalam penjumlahan, operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maka perkalian dan pembagian didahulukan. Di sini dengan diberi tanda kurung atau dikelompokkan. Nah, pada dua kelompok di sini sama-sama dikalikan 3 pangkat 4. Nah, disederhanakan, 3 pangkat 4-nya dikeluarkan, dalam kurung, 4-nya yang kita ambil, ditambah 5. Hingga menjadi 3 pangkat 4 kali 4 tambah 5 di sini, 9. 9-nya kita rubah, menjadi 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2, ini 9. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya yang ditambah, menjadi 3 pangkat 6. 2x pangkat 3 kali 3 dalam kurung x kuadrat y kuadrat pangkat 3 kali 5 y pangkat 4. Nah, ini bisa dikalikan langsung ini karena bentuk perkalian 2 kali 3 kali 5. Kemudian x pangkat 3, ya ini diselesaikan dulu ini dalam kurung dipangkatkan ini. Ini 2 kali 3, 6. Ini juga demikian y-nya 2 kali 3, 6. Ini menjadi y pangkat. Sekali lagi, 2 kali 3 kali 5 dikalikan dulu. Karena itu operasinya perkalian semua. 2 kali 3 kali 5 itu ketemu 30. X pangkat 3 kali X pangkat 6 menjadi X pangkat 9. Y pangkat 6 kali Y pangkat 4. Ini dijumlahkan jadi Y pangkat 10. Hitunglah 3 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Jawab. 3 pangkat 4 per 3 pangkat 4 sama dengan 1. Kenapa? Karena pembilang dan penyebutnya sama ini. Jadi bentuk pecahan, pembagian, apabila pembilang dan penyebutnya sama, maka hasilnya 1. Cara yang kedua, menggunakan sifat bilang berpangkat. Pangkat pada pembilang dikurangi pangkat penyebut. 4 dikurangi 4, 0. Jadi 3 pangkat 0. Jadi 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Atau kesimpulannya, A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real, jadi sembarang ini. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Sembarang, tapi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ubahlah menjadi bilangan pangkat negatif. 1 per 81 yang A, yang B 1 per 216. 81 dirubah dulu saya. Menjadi 3 pangkat 4 baru dirubah menjadi 3 pangkat negatif 4. 216 juga demikian dirubah bilangan pangkat dulu. 6 pangkat 3. Sehingga menjadi 6 pangkat negatif 3. Jadi bilangan positif jadi negatif. Nih, perubahan dari ini. Atau bisa dibalik nanti kalau menjumpai bilangan negatif dirubah positif yang menjadi tinggal 1 per 6 pangkat 3. Ini juga demikian. Pangkat negatif dirubah positif menjadi 1 per 3 pangkat 4. Latihan soal bentuk akar. Mari kita ingat lagi sifat-sifat bentuk akar. B akar A ditambah C akar A. Nah, ini sama-sama ini. Akar A, akarnya sama di sini. B tinggal menambah C. Begitu juga pengurangannya kalau akarnya ini sama. Nah, akar A B sama saja dengan A kali B sama dengan akar A kali akar B. Atau dibalik, akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Pembagian akar A per B sama dengan akar A per akar B. Atau akar A per akar B sama dengan akar A per B. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, sederhanakanlah. Akar 8, berarti dirubah dulu. 8 ini bentuk perkalian. Yang salah satu bilangan harus bisa dicari akarnya. Dirubah menjadi 4 kali 2. Akar 4 itu 2, akar 2 biar jadi 2 akar 2. Akar 45. Dicari bentuk perkalian yang salah satunya harus dicari akarnya. Yaitu 9 kali 5. Akar 9 nanti ketemu 3, akar 5 biarkan 5, jadi 3 akar 5.
Berikutnya lagi, akar 0,25 bentuk desimal dirubah dulu dalam bentuk pecahan ini. Sifatnya pembilang diakarkan, penyebut diakarkan. Jadi 5/10 0,5. Akar 108. Nah, akar 108 harus dirubah dulu. Bentuk perkalian. Yang salah satunya harus bisa dicari akarnya. Berapa nih? 36 kali 3, akar 36, 6. Akar 3 ya akar 3. 147 juga demikian. 49 kali 3. Tahu nih. Akar 49, 7 ada akar 3. Akar 200, ini perkalian antara 100 kali 2. Akar 100-nya itu adalah 10. Akar 2 ya biarkan 10. Akar 14.400, yaitu bentuk perkalian 144 kali 100. 144 itu adalah 12, ke 100 itu 10, 12 kali 10 120. Bentuk desimal prinsipnya sama di sini. Harus dirubah dulu dalam bentuk pecahan. 0,0576. Itu 2, 3, 4. Berarti per 1000. Per 10.000. Nih, akar dari 576 per 10.000. Akar 576 biro? 24. Akar 10.000 biro? 100. Nah, penjumlahan bentuk akar. Akar 12 ditambah akar 27. Ini tidak bisa langsung dijumlahkan. Tetapi harus diolah dulu. Mulai dari yang paling kecil. Ini dibentuk perkalian dulu. 12 itu adalah 4 kali 3. Nah, 27. Nah, ini 3 kali 9. Ambilnya di sini. 3 kali 9. Jadi 12 menjadi 2 akar 3. Akar 27 menjadi 3 akar 3. 2 tambah 3, 5. 5 akar 3. Berikutnya lagi bawahnya. Akar 8 ditambah akar 18 dikurangi akar 32. Ini mulai dari yang kecil dulu ini. 8 ini dirubah 4 kali 2. Nah, 18 2 kali 9. 32 2 kali 16 lah ini. Tuh. Jadi mulai dari yang kecil dulu ini. Berapa kali berapa gitu. 4 kali 2. Oh, berarti ini dirubah bentuk perkalian 2. Sehingga menjadi akar 4-nya menjadi 2, akar 9-nya menjadi 3, akar 16-nya 4. Akar sama. Tinggal menjadi 2 ditambah 3 dikurangi 4. 2 tambah 3, 5 dikurangi 4, 1 menjadi akar 2. Sederhanakanlah. Nih, ini soal yang harus kamu kerjakan di rumah ini. Akar 27 dikurangi akar 12. Nah, seperti petunjuk Pak Edi tadi, mulai dari 12 dulu ini. 12 berapa kali berapa? Ya, tentu saja yang salah satu harus bisa dicari akarnya. 4 kali 3. Lah ini juga harus 3 kali berapa? Nah. Oke. Sementara sampai di sini dulu. Kita sambung lagi pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.